Ada satu tanaman yang hidup di tanah paling keras, di bawah matahari paling kejam. Tanaman ini tidak terburu-buru, dia tidak panen cepat, tidak tumbuh agresif, tidak terlihat menguntungkan. Selama bertahun-tahun, dia hanya diam, mengumpulkan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Dan ketika akhirnya panen, nilainya bisa mengalahkan banyak komoditas pertanian modern. Ini bukan sekedar tanaman, ini adalah agave biru. Tanaman yang mengubah konsep kita tentang waktu, kesabaran, dan kekayaan tersembunyi dalam dunia pertanian. Di dunia pertanian modern, kita diajarkan satu hal, semakin cepat panen, semakin bagus. Saran 30 hari panen, capai 3 bulan, hidroponik super cepat. Tapi agave menolak semua itu. Agave biru membutuhkan waktu 7 hingga 10 tahun hanya untuk sekali panen. Bayangkan, selama 10 tahun, tidak ada cash flow, tidak ada hasil, tidak ada keuntungan. Kalau pakai logika pertanian biasa, ini adalah keputusan yang buruk, tapi justru disinilah letak rahasianya. Dalam ekologi dan biologi tanaman, ada konsep yang jarang dibahas, yaitu strategi akumulasi energi jangka panjang. Tanaman seperti agave tidak fokus pada pertumbuhan cepat, mereka fokus pada menyimpan energi, mengunci nutrisi, dan memaksimalkan output di akhir siklus hidup. Ini seperti tabungan biologis. Alih-alih menghasilkan sedikit demi sedikit, agave memilih menahan semuanya, lalu melepaskannya sekaligus. Kalau kita tarik ke dunia manusia, agave itu seperti investor jangka panjang, bukan trader harian. Dia tidak cari hasil cepat, dia menunggu momentum maksimal, dan ini menarik karena sebagian besar petani modern justru kebalikannya, panen cepat, hasil kecil, dan ini diulang terus. Agave mengajarkan model berbeda, panen lama, tapi hasil besar. Yang membuat agave bernilai tinggi bukan daun, bukan batang, tapi bagian tengahnya, yaitu bina atau jantung tanaman. Bentuknya seperti nanas raksasa, beratnya bisa mencapai 30-80 kg. Di dalamnya tersimpan sesuatu yang luar biasa, yaitu inulin. Inulin bukan gula biasa seperti glukosa, ini adalah polisakarida kompleks, rantai panjang fruktosa, dan penyimpanan energi tingkat tinggi. Yang lebih gila lagi, inulin tidak langsung bisa digunakan, dia harus dipecah dulu melalui proses panas dan fermentasi. Artinya, nilai agave tidak bisa diambil langsung, harus melalui proses transformasi. Ini dalam banget, agave menyimpan energi dalam bentuk yang tidak langsung berguna. Kenapa? Karena nilai tertinggi seringkali membutuhkan proses. Kalau kita tarik ke kehidupan, ilmu sama dengan inulin, pengalaman sama dengan fermentasi, dan hasil sama dengan tequila. Siklus hidup agave adalah salah satu yang paling unik di dunia tanaman. Dia hidup bertahun-tahun, lalu hanya sekali berbunga. Fenomena ini disebut sebagai monokarpic life cycle, artinya berbunga sekali lalu mati. Dalam biologi, ada dua strategi utama. Yang pertama yaitu heteroparous, berbunga berkali-kali. Lalu yang kedua ada monokarpic, sekali lalu selesai. Agave memilih strategi kedua. Kenapa? Karena dia mengumpulkan energi maksimal untuk satu momen eksklusif. Kalau dibiarkan, agave akan mengeluarkan batang bunga setinggi hingga 5 meter. Dan semua energi yang dikumpulkan selama 10 tahun akan digunakan hanya untuk satu kali reproduksi. Petani justru memotong bunga itu sebelum tumbuh. Kenapa? Karena mereka ingin energi tetap tersimpan di inti dan gula tetap maksimal. Agave ini brutal kalau dipikir-pikir. Tanaman ini dicegah untuk berkembang biak demi meningkatkan nilai ekonominya. Ini seperti potensi yang ditahan demi profit maksimal. Sekarang kita masuk ke level lebih dalam. Agave bukan hanya tanaman, dia adalah penyimpan energi matahari. Agave menggunakan sistem fotosintesis khusus, yaitu CHEM atau Crassulaceous Acid Metabolism. Berbeda dengan tanaman biasa, agave membuka stomata di malam hari, menyerap CO2 saat suhu dingin, dan menyimpan dalam bentuk asam, lalu memprosesnya di siang hari. Karena ini membuat agave super hemat air, tahan ekstrim, dan sangat efisien energi. Ini penting banget. Tanaman CHEM seperti agave menunjukkan efisiensi lebih penting daripada kecepatan. Kalau diterapkan ke urban farming, pilih tanaman tahan stres, bukan hanya yang cepat panen. Sekarang kita masuk ke konsep yang jarang banget dibahas, yaitu tanaman sebagai penyimpan waktu. Agave tidak hanya menyimpan energi, dia menyimpan waktu fotosintesis selama bertahun-tahun. Setiap hari, matahari, energi disimpan lalu ditumpuk selama 10 tahun. Agave itu seperti baterai alami raksasa, tapi bukan menyimpan listrik, melainkan cahaya matahari yang dikompresi menjadi gula. Saat kita minum tequila,
Yang kita konsumsi sebenarnya adalah hasil kompresi energi matahari selama 10 tahun. Akavir biru bukan sekedar tanaman, dia adalah simbol kesabaran ekstrim, sistem penyimpan energi, dan bukti bahwa yang lambat tidak selalu kalah. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah melihat satu hal penting. Agave bukan tanaman biasa. Dia menyimpan waktu, energi, dan kesabaran ekstrim. Tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana mungkin tanaman gunung yang tumbuh lambat ini bisa berubah menjadi industri bernilai miliaran dolar? Dan yang lebih penting, kenapa di balik kesuksesan ini justru tersembunyi krisis yang bisa menghancurkan semuanya? Sebelum menjadi tequila, agave sudah digunakan ribuan tahun oleh peradaban kuno di Meksiko. Suku Aztec mengolahnya menjadi minuman bernama pulque, yaitu minuman fermentasi alami yang dianggap sakral. Bagi mereka, agave bukan sekedar komoditas. Dia adalah sumber kehidupan, bagian dari ritual, bahkan simbol hubungan manusia dengan alam. Ketika bangsa Spanyol datang, mereka membawa satu teknologi, yaitu distilasi, dan disinilah semuanya berubah. Sebelum didistilasi, agave yaitu hanya minuman lokal, nilainya terbatas dan konsumsi terbatas. Tapi setelah didistilasi, lahir tequila, kadar alkohol tinggi, bisa disimpan lama, dan bisa diekspor global. Ini penting banget, nilai besar dalam pertanian tidak datang dari tanaman, tapi dari proses transformasi. Agave murah, tapi tequila sangatlah mahal. Hari ini, tidak semua agave bisa menjadi tequila, hanya agave yang ditanam di wilayah tertentu di Meksiko yang diakui secara resmi. Konsep ini disebut sebagai Denomination of Origin atau DO. Ini sama seperti champagne hanya dari Prancis, kopi tertentu hanya dari daerah tertentu. Artinya, lokasi sama dengan nilai. Dengan sistem ini, produksi dikontrol, harga dijaga, kompetisi dibatasi, dan hasilnya industri menjadi eksklusif. Harga bisa melambung sangat tinggi. Ini bukan lagi pertanian biasa, ini sudah masuk ke permainan ekonomi global, di mana petani kecil sering tertekan, perusahaan besar menguasai distribusi, dan brand menjadi penentu harga. Sekarang kita masuk ke bagian yang jarang dibahas, karena permintaan global meningkat, agave ditanam secara besar-besaran. Tapi masalahnya, hampir semua berasal dari cloning. Alih-alih menanam dari biji, petani menggunakan anakan atau cloning. Artinya, semua tanaman hampir identik secara genetik. Kenapa ini berbahaya? Karena tidak ada variasi genetik, satu penyakit bisa menyebar dengan cepat dan seluruh ladang bisa mati sekaligus. Bayangkan semua manusia di dunia punya DNA yang sama. Kalau ada satu virus mematikan, semuanya bisa terkena. Industri miliaran dolar ini sebenarnya berdiri di atas sistem yang sangat rapuh. Industri agave mengalami pola berulang. Harga naik, semua orang tanam. Produksi lebih, harga jatuh. Petani rugi, berhenti tanam. Lalu pasukan turun, harga naik lagi. Ini disebut sebagai boom and bust cycle. Karena agave butuh 7-10 tahun. Keputusan hari ini baru terlihat hasilnya 10 tahun ke depan. Artinya, petani selalu terlambat membaca pasar. Saat harga tinggi, tanam. 10 tahun kemudian, harga jatuh. Yang paling sering rugi, petani kecil. Yang paling untung, perusahaan besar yang bisa menahan stok. Sekarang kita masuk ke konsep yang lebih dalam lagi. Kenapa tequila begitu mahal? Bukan hanya karena sulit ditanam, tapi karena kelangkaan yang dikontrol. Kelangkaan bisa terjadi karena memang langka atau dibuat langka. Dan kelangkaan terjadi karena waktu tumbuh lama, wilayah terbatas, regulasi ketat, dan produksi dikontrol. Nilai tinggi bukan karena tanaman langka, tapi karena akses ke tanaman itu sangat dibatasi. Sekarang kita masuk ke level paling modern. Hari ini, yang menentukan harga tequila bukan petani, tapi sebuah brand. Ada 3 level nilai. Nilai asli sama dengan bahan baku, nilai proses, produksi, dan nilai persepsi yaitu brand. Contoh nyatanya sederhana, agave itu murah, tequila biasa sedang, tequila premium bisa sangat mahal, padahal bahan dasarnya sama. Yang dijual bukan hanya produk, tapi cerita, status, dan identitas. Sekarang kita tarik ke konteks kita, apa yang bisa kita pelajari? Jangan jual bahan mentah, kalau hanya jual hasil panen, nilai kecil. Tapi kalau diolah, nilai bisa naik berkali-kali lipat. Lalu yang kedua yaitu main di brand, bukan hanya produk. Orang tidak beli cabai, orang beli kualitas, cerita, dan kepercayaan. Lalu yang ketiga, pikir jangka panjang. Agave mengajarkan strategi 10 tahun,
bukan panen hari ini, habis besok. Di dunia yang serba cepat ini, kita diajarkan untuk panen secepat mungkin, hasil instan, keuntungan cepat. Tapi Agavi memilih jalan yang berbeda. Dia diam bertahun-tahun tanpa terlihat menghasilkan apa-apa. Namun diamnya bukan kosong. Dia sedang membangun sesuatu yang tidak semua orang sabar untuk menunggu. Dan mungkin hidup juga seperti itu. Tidak semua proses harus terlihat cepat. Tidak semua hasil harus datang sekarang. Karena terkadang nilai terbesar justru lahir dari proses yang paling lama.